kemanusiaan tidak terlepas dari cinta kasih dan moralitas. Tetapi terkadang manusia itu lalai terhadap kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana agama Konghucu memandang kemanusiaan itu? Saya Aldi Destian Satya akan memandu acara Mimbar Agama Konghucu selama 30 menit ke depan dengan tema kemanusiaan dalam agama Konghucu. Pada hari ini, sebelumnya saya mengucapkan salam dalam kebajikan, Waita Tungtien, Sancai. Pada hari ini kita telah hadir dua narasumber kita yang akan saya perkenalkan, Sese Eka Wijaya, selamat datang, selaku Dewan Sese Matakin, dan juga Joseng Tatang Hairudin selaku Ketua Matakin Kota Depok. Selamat datang, Waita Tungtien, Sancai. Terima kasih sudah sempat hadir di dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Pada hari ini tentu kita akan membahas tentang kemanusiaan di dalam agama Konghucu. Nah, terkait tema ini kita tentu akan bicara tentang moralitas, tentang bagaimana cinta kasih dan segala macamnya. Nah, maka kita akan bertanya apa sih kemanusiaan itu dalam agama Konghucu. Silakan saya Eka boleh untuk menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kemanusiaan dalam pandangan agama Konghucu itu adalah identik dengan cinta kasih. Karena cinta kasih adalah menjadi dasar daripada kita sebagai umat Konghucu untuk menyebarkan kebajikan, apa yang diajarkan oleh Nabi Kungce. Sehingga dengan demikian bahwa cinta kasih itu menjadi yang utama daripada 5 kebajikan. Karena kita tahu 5 kebajikan adalah satu, cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, bersusila dan bijaksana, sehingga kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Inilah makanya saya katakan bahwa kemanusiaan itu identik dengan cinta kasih. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Terima kasih. Baik, terima kasih Sese. Nah, silakan Joseng Tatang untuk bisa menjawab juga pertanyaan ini. Kalau menurut saya, kemanusiaan adalah nilai-nilai yang dianut oleh manusia dan hubungannya dengan manusia lain. Seperti yang tadi Sese Eka bilang, cinta kasih, terus gotong royong, ulas asih, mendahulukan kepentingan yang lain dibanding yang diri sendiri, dan seterusnya yang berhubungan dengan manusia. Nah, mungkin Sese Eka bisa untuk memberitahukan ayat apa sih yang ada di dalam agama Konghucu. Silakan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan cinta kasih itu banyak sekali di dalam. Tapi yang saya ingin dikemukakan di sini adalah yang terdapat di dalam kitab Chongyong 19 ayat yang ke-5, di mana di situ tersurat bahwa cinta kasih itulah kemanusiaan. Ya. Mengasihi orang tua itulah yang terbesar. Dan kebenaran itulah kewajiban hidup. Dan memuliakan para bijaksana itulah yang terbesar. Jadi jelas dengan ayat ini sangat gamblang pada kita bahwa cinta kasih itu sangat memegang peranan di dalam kehidupan kita. Karena dengan cinta kasih adalah kita bisa hidup berdampingan dengan satu sama lainnya. Dapat bisa bersilaturahmi, bersilaturahim, bisa bertukar pikiran, anjang sana ke sana kemari. Ini dengan cinta kasih. Oleh karena itu cinta kasih itu sebagai yang pertama di dalam 5 pokok kebajikan. Baik, terima kasih. Berarti sifatnya universal sekali ya cinta kasih itu ya. Wow. Nah, mungkin Joseng Tatang bisa untuk memberitahu ayat yang terkait juga tentang kemanusiaan. Silakan. Cinta kasih itulah kemanusiaan. Jadi kemanusiaan ya bisa dibalik, adalah cinta kasih. Ada satu ayat yang sangat tepat sekali di dalam Bingcu jilid 7b pasal 16. Bingcu berkata, cinta kasih itulah kemanusiaan. Dan kalau kata itu telah satu dengan perbuatan, itulah jalan suci. Seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah dipraktekkan itu menuju jalan suci. Seperti itu. Dan baik, berarti bisa dikatakan seia dan sekata ya. Iya. Jadi perbuatan itu selaras dengan ucapan. Nah, memang
soal cinta kasih ini pasti juga berhubungan dengan bagaimana moralitas segala macamnya. Nah, tapi tentu kita akan bahas setelah kita istirahat sejenak. Jangan kemana pemirsa TVRI, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI tetap di acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema kemanusiaan dalam agama Konghucu. Nah, kita lanjut pembicaraan kita terkait kemanusiaan ini. Nah, kita juga tahu terkait sila di dalam Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mungkin ini kita bisa bahas sih, apa sih maksudnya? Karena ini kan berhubungan dengan ajaran kita juga sebenarnya. Nah, silakan Seka. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus bisa mau bekerja sama atau harus bisa saling memberi kepada sesama manusia. Seperti apa yang tersurat di dalam salah satu ayat di dalam kitab Agama Suci Konghucu, bahwa seorang cinca atau seorang yang bercinta kasih ingin dapat tegak, maka dia berusaha agar orang lain pun tegak. Yang ingin maju, maka akan berusaha agar orang lain pun maju. Nah, dengan ayat ini jelas pada kita bahwa kita harus bisa hidup sesuai dengan sila yang kedua, Pancasila itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jangan mau kita mau apa namanya sendiri hidup maju, tegak, tapi kita juga harus melihat bahwa kiri kanan kan kita hidup kan tidak sendirian, kita akan hidup bermasyarakat. Maka kita harus membantu orang lain agar bisa tegak, agar bisa maju seperti kita ingin maju dan tegak. Nah, itu jadi ayat itu. Oke, baik, terima kasih. Josang Tatang, silakan bisa untuk menjawab juga. Seperti yang tadi Sesa Eka katakan, memang saya juga mengacu pada ayat tersebut. Bila mau orang lain, mau diri maksud saya, kalau diri sendiri ingin tegak, maka bantu orang lain tegak. Dalam suatu organisasi, kita sebagai atasan mungkin, kalau kita memegang kemampuan sendiri, bekerja sendiri tanpa diberi ke bawahan kita, suatu waktu kita akan repot sendiri jika kita ingin cuti, ada halangan yang lain, orang lain tidak bisa menangani apa yang kita kerjakan. Nah itu, maka kita harus bagi-bagi pekerjaan kita kepada orang lain, agar kalau kita cuti mendadak dan lain sebagainya tidak masuk kerja, orang lain bisa menangani masalah yang kita hadapi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, terus terkait tadi kita ngomong bagaimana cinta kasih itu. Nah, sebenarnya cinta kasih seperti apa sih yang diajarkan oleh Nabi Kungce? Nah, silakan saya bisa dijawab. Jadi cinta kasih yang diajarkan oleh Nabi Kungce ini itu dititik beratkan kepada tepak salira. Jadi tepak salira ini yang digambarkan oleh Nabi bahwa apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Kalau kita tidak mau berbuat tidak baik kepada orang lain, jangan. Jadi maksudnya kalau kita tidak mau orang lain berbuat tidak baik pada kita, kita tidak boleh berbuat tidak baik pada orang lain, gitu. Jadi semuanya ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus bisa introspeksi pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita dicubit, sakit nggak? Makanya kita jangan cubit orang lain, gitu. Jadi intinya ke situ aja. Ya, baik. Memang ajaran Nabi Kungce sangat luar biasa ya. Jadi kita sendiri yang harus koreksi diri kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, iya. Nah, terus terkait apakah kita sudah kemanusiaan itu sudah ada sejak kita lahir? Nah, ini mungkin juga bisa jadi pertanyaan yang bisa kita bicarakan. Nah, Josang Tatang bisa untuk secara jelas untuk membicarakan ini.
Menurut saya, kemanusiaan sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Ya. Jadi dalam agama Konghucu ada yang namanya Singwonse ya. Ya. Watak sejati ya. Betul, betul. Nah, itu sudah dititipkan oleh Tuhan kepada manusia sejak manusia itu lahir. Yang sifatnya nanti mungkin Sese Eka bisa jelaskan apa saja yang ada dalam Sing tersebut. Nah, kenapa ada orang yang misalkan tidak berpercinta kasih atau tidak berkemanusiaan, itu nanti kita akan bahas lagi ya. Kenapa bisa terjadi pembunuhan antara orang tua dan anak dan sebagainya, atau anak sama orang tua dan seterusnya, seperti itu. Jadi sebenarnya sifat kemanusiaan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan, tinggal dikembangkan seperti apa. Mungkin saya bisa menjawab lebih luas lagi. Baik, terima kasih. Tapi kita akan tahan dulu sebentar, karena kita akan rehat sebentar. Jangan kemana-mana, pemirsa TVRI, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa.